Halo guys, welcome to my channel. Apa kabar kamu semua? Saya harap kamu semua dalam keadaan sehat dan baik semua. Salam sejahtera, salam support daripada saya. Semoga kita senantiasa diberkati Tuhan dan diberikan rezeki yang melimpah. Oke guys, di sini saya mau bagi sharingkan satu perkara di mana nge-YouTube ini, untuk kita ketahui, nge-YouTube nih sama halnya macam kita belajar memandu ataupun belajar bawa kereta ya. Kalau kita rasa takut sampai bila-bila pun kita tak akan boleh ya bawa yang namanya kereta, atau bahasa Indonesianya bawa mobil, drive. Jadi kalau kita takut, kita akan punya pikiran bermacam-macam. Masa saya mula-mula saya belajar memandu, saya punya pikiran, aduh takut, nanti tak boleh gimana ya, nanti salah ini tekan gimana ya. Bahkan kalau kamu tahu, saya bila pertama saya belajar itu kaki saya itu menggeletar, badan saya itu menggeletar, baru masuk kereta, baru mau start minyak, boleh-bolehnya rasa ketakutan itu yang menghantui. Jadi sampailah saya punya kaki dan badan semua macam menggeletar, macam merinding-merinding melihat hantu, padahal itu semua daripada ketakutan. Jadi untuk menghilangkan rasa takut tuh, nah saya pandang keluar. Saya setiap kali suami saya bawa ataupun saya pergi keluar, saya lihat banyak orang, wanita-wanita di Malaysia ini kebanyakannya mereka memandu sendiri, pergi kerja, pergi klinik, dan saya perhatikan mereka sangat, wah, tak kira tua ataupun muda, mereka boleh bawa kereta sendiri, mereka boleh bawa anak-anak, hantar sekolah, jemput, beli barang. So saya jadi semangat. Saya bayangkan itu nenek-nenek pun boleh bawa, kenapa saya tak boleh? Nah, sama halnya dengan saya nge-YouTube. Bulan pertama saya nge-YouTube atau minggu pertama saya nge-YouTube, saya masukkan 2 video dan 3 video sampailah 10 video dalam 1 bulan. Saya ingat lebih dalam 10. Tapi saya lihat itu subscriber tak naik-naik. Jadi saya tak tahu macam mana nak kasih naik tu. Dan saya pun sudah hampir-hampir dalam hati saya, malas mau buat YouTube, malas mau buat konten. Tapi bila teman saya, kamu boleh datang ke channel dia, boleh tengok dia, nama dia Ezra Cute. Dia adalah teman saya dari awal saya nge-YouTube. Dia bagi tahu saya kamu harus gimana, dan saya pun ikut dia punya trik, dan saya pun cuba perlahan-lahan, saya pun kembali bersemangat, dan saya lihat video-video kawan lain yang bagi tips-tips, yang bagi respon-respon positif, seperti apa kita harus upload, seperti apa kita harus masukkan video. Jadi dari situ saya semangat kembali, dan saya pun bersemangat untuk membuat video kembali. Jadi kalau macam ada kawan-kawan yang ingin membuat video, saya sarankan senantiasalah semangat dan jangan putus asa, dan be yourself. Buat video itu kontennya be yourself, apa yang ada pada dirimu. Terserah mau masak-masak, mau hal family, mau cerita tips, apa yang kamu boleh. Janji kamu tidak ambil atau tidak copyright orang punya. Jadi kalau kamu sendiri, kamu akan lebih leluasa tanpa memikirkan, oh besok saya mau ambil ini punya, saya akan masukkan ini, saya masukkan ini. Tak payah, tak perlulah. Sebab karena kita sudah punya sendiri, jadi kita boleh menghasilkan karya cipta sendiri. Jadi kalau macam pagi ini kakak saya tanya saya, apa kamu sudah dapat sudah dapat duit dari YouTube? Tapi saya cakap sebenarnya saya belum dapat, tapi saya cuba berusaha untuk buat video-video yang lebih baik, cara-cara buat thumbnailnya supaya orang minat dan menarik. Dan saya sarankan buat kakak saya nih, karena kakak saya tinggal di kampung di Medan, dan saya cakap ada banyak orang buat video yang memang
daripada natural, dari apa yang ada alamiah. Jadi saya cakap apa yang kamu buat di kebun, cara-cara kamu menanam. Nah, kamu boleh sharing kan, kamu boleh bagi tahu kan, sebab bukan semua orang punya pengalaman hidup sama, dan tidak semua orang merasakan cara-cara hidupnya yang sama. Bila di satu tempat dia mungkin ada kelebihannya, tempat-tempat yang menarik dia akan tunjukkan, dan bila ada satu tempat mereka akan menunjukkan cara kehidupan mereka di kampung seperti apa. Jadi bila orang yang tidak melihatnya itu, dia akan merasa excited. Dia akan merasa, wah seperti ini ada ya di zaman sekarang, macam tu. Wah bagusnya mereka. Jadi saya cakap dengan kakak saya, tak apa kak, kakak buat saja apa yang ada, apa yang hari-hari kakak buat. Dan dia bilang, tapi saya tak tahu ini semua macam mana nak edit semua. Okey, saya cakap walaupun saya masih baru dan saya masih belajar di dunia YouTube, tapi saya cakap dengan kakak saya, tak apa, kakak buat video, saya yang edit, saya yang masukkan, saya yang urus, dan kakak hanya bagi email dan password saja, saya akan masukkan dari sini. Saya cakap macam tu. Dan akhirnya mungkin dia lihat video saya, dia pikir apa yang akan dia kasih masukkan untuk buat video. Tapi saya cakap, saya bagi semangat lah, tak apa kakak buat saja, saya yang tolong kasih masukkan. Just enjoy, kita jangan terlalu fokus, sebab kalau kita terlalu fokus, macam saya ini seorang ibu rumah tangga dan banyak kerja yang harus saya buat. Bukan hanya saya nge-YouTube, dan saya juga ada kerja rumah, urus anak, masak. Nah, semua ini saya buat dan saya lakukan. Jadi saya lakukan ini macam sambil-sambil, dan saya tak mau terlalu fokus, sebab kalau kita terlalu fokus, kita akan rasa bosan karena kita baru-baru, kita pemula. Jadi kita akan fikirkan macam mana supaya cepat dapat subscriber, macam mana supaya cepat dapat views. Dan ada juga masa baru-baru tu saya tengok banyak-banyak video yang memberitahu cara-cara nak buat views, cara-cara nak cari subscriber. Dan bila saya sudah 2-3 kali tengok, mungkin otak saya sudah rasa pusing, dan saya sempat 2-3 hari saya langsung tak pegang ini handphone. Bukan langsung tak pegang ya, tapi saya macam ini YouTube, saya biar saja macam tu. Saya tak ada tengok, saya tak ada komen, saya biar saja. Dan bila saya lihat lagi kawan yang ada buat video, kawan yang lain, dan mereka memberi semangat, dan mereka menceritakan awal mula mereka nge-YouTube, cara mereka nge-YouTube, dan perjalanan mereka nge-YouTube sampailah mereka dapat dimonetize. So, serasa saya macam excited, dan saya mulakan kembali untuk lebih bersemangat lagi untuk buat YouTube. Dan syukurlah sampai hari ini saya masih buat dan masih teruskan. Dan saya akan cuba untuk melakukan apa yang saya lakukan, apa yang saya janjikan pada kakak saya, dan saya akan cuba membuat untuk dia walaupun saya masih belajar dan masih banyak benda yang harus saya pelajari. Dan saya akan cuba juga untuk membagikan ilmu yang ada pada saya. Saya bagikan ilmunya untuk kakak saya, dan mungkin saya rasa berterima kasih buat teman-teman yang udah like, comment, and subscribe saya. Kalau seandainya saya lambat komen atau lambat reply, harap-harap kamu maklumlah. Tapi percayalah, saya akan datang dan saya akan kunjungi, saya akan like, komen, dan subscribe kepada kamu. Karena subscribe tu gratis, nggak bayar. Jadi saya pasti datang, saya pasti akan tonton ikut durasi kamu, dan jangan risau, saya confirm datang. Kamu tak perlu takut. Dan kalau seandainya saya pun belum datang, kamu boleh datang lagi ke channel saya, kamu komen balik dan hai mungkin, sebab kadang saya sudah terlepas kamu punya komen, dan saya pun sudah melompati komen kamu. Jadi saya harap kamu paham lah ya. Dan terima kasih buat kawan-kawan yang udah support saya.
Terima kasih kawan-kawan yang sudah dukung channel saya daripada permulaan hingga hari ini. Dan saya berdoa, saya berharap semoga kita semua tetap diberkati Tuhan dan tetap diberikan semangat untuk buat konten. Dan saya berharap juga semoga kita senantiasa dalam lindungan Tuhan. Dan mari kita bersama-sama saling membangun, saling membantu dengan memberikan komen-komen yang bermanfaat, komen-komen yang mendukung. Karena dari komen-komen yang mendukung inilah kita akan lebih bersemangat untuk lebih membuat video yang baik, yang bermutu, yang boleh menjadikan orang lain bersemangat. Saya suka bila saya satu benda saya tahu, dan bila saya sudah tahu dan saya sudah melakukan hal itu, saya suka sharing dengan kawan saya, siapalah, walaupun tak kenal pun saya sharing supaya dia pun boleh dapat melakukan hal yang saya lakukan yang bermanfaat bagi dia dan tidak merugikan dia macam itu. Jadi terima kasih ya kawan-kawan semua, dan jika ada kesilapan, kesalahan dalam perkataan saya minta maaf, dan kamu boleh komen-komen sehingga saya bolehlah memperbaiki setiap perkataan atau setiap apa yang kurang berkenan, saya akan perbaiki satu persatu. Oke, terima kasih kawan-kawan semua. God bless you. Terima kasih buat subscribe-nya dan komennya. Oke, saya harap kamu semua tetap semangat untuk buat video konten. Jangan putus asa. Jangan putus asa. Tetap bersemangat. Karena hidup ini kita harus bersemangat. Hidup ini harus berjuang. Hidup ini harus diperjuangkan, dan kita harus tetap melakukan kerja kita, melakukan yang terbaik. Berpikir positif, itu yang terpenting. Bila kita melakukan sesuatu, berpikir positif, dan kuncinya yaitu kita harus tenangkan hati kita. Karena kalau hati kita tenang, hati kita damai, kita boleh melakukannya. Kita boleh melakukannya. Jadi kita jangan terlalu takut sebelum kita buat. Janji kita buat benda yang tidak merugikan orang lain, dan kita juga dapat melakukan itu dengan baik. Dan bila pekerjaan yang kita lakukan itu bermanfaat atau berguna, kita tidak perlulah takut. Karena takutnya itu sebenarnya datangnya daripada setan yang menggoda kita untuk takut, sehingga kita tidak dapat maju lebih satu langkah ke depan. Jadi untuk kita lebih memberanikan diri, kalau kamu rasa boleh menghilangkan takut kamu dengan bernyanyi, bernyanyilah. Karena saya punya tips saya bawa mobil, saya bawa kereta, dan saya YouTube, saya masak, apapun saya lakukan 24 jam. Saya suka bernyanyi, karena kalau saya bernyanyi, apalagi saya bernyanyi lagu-lagu rohani, saya tidak akan dapat rasa ketenangan itu. Tapi bila saya bernyanyi, saya rasa ada damai di hati saya, ada tenang di hati saya, sehingga bila saya memandu atau saya buat pekerjaan yang seberapa banyak, seberapa berat pun saya boleh lakukan tanpa berpikir nanti saya buat macam ini, dia yang sebelah saya, contohnya ada kawan kita yang tidak melakukan, dia berleha-leha, nanti kalau saya buat macam ini dia pula senang, dia pula ini. Tidak. Kalau saya bernyanyi, saya bersukacita sambil saya melakukan pekerjaan saya, otomatis saya punya hati, pikiran, semua saya hanya ingat untuk macam mana saya melakukan itu pekerjaan dengan segera, cepat, siap, dan saya melakukannya dengan sukacita. Itu yang terpenting. Tidak ada yang dapat menggantikan sukacita di hati ini, karena sukacita itu yang number one. Oke guys, mungkin saya sudah cakap banyak dan terlalu banyak. Terima kasih yang sudah tonton video saya. Mari semua pemula yang belum buat YouTube, mari kita bersama-sama kita buat YouTube. Be yourself, buat hasil karyamu, dan jangan masukkan lagu-lagu yang sudah ada, sebab lagu-lagu yang sudah ada di YouTube itu kalau kita masukkan akan jadi copyright dan tidak akan diuangkan.
Jadi kita masukkan saja suara-suara kita saja apa adanya. Janji, be yourself. Oke, thank you guys. God bless you. Jumpa lagi next video. Bye.